Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 metodologi studi fikih yang beranggota saya sendiri, Giska Ilman Sodikin, NIM 201101100036, 2 Agus Jayanto, NIM 201101100042, 3 Dwi Cahyaningrum Febianti, NIM 201101100041, 4 Nurul Unsa Fatiatur Rizki, NIM 201101100044. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum syara, kemudian macam-macam hukum syara. Yang pertama yaitu pengertian hukum syara. Secara bahasa, hukum berarti mencegah atau memutuskan. Menurut terminologi, hukum adalah kitab, doktrin, syara Allah yang bersangkutan dengan perbuatan orang yang sudah mukallaf. Baik doktrin itu berupa tuntutan, perintah, larangan, anjuran untuk melakukan, atau anjuran untuk meninggalkan. Menurut istilah ahli fikih, yang disebut hukum adalah kitab Allah dan sabda Rasul. Apabila disebut hukum syara, maka yang dimaksud ialah hukum yang bersangkutan dengan manusia, yakni yang dibahas dalam ilmu fikih, bukan hukum yang bersangkutan dengan akidah dan akhlak. Bila dicermati dari definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ayat-ayat atau hadis-hadis hukum dapat dikategorikan dalam beberapa macam berikut. A. Perintah untuk melakukan suatu perbuatan mukallaf yang diperintahkan itu sifatnya wajib. B. Larangan melakukan suatu perbuatan mukallaf yang dilarang itu sifatnya haram. C. Anjuran untuk melakukan suatu perbuatan dan perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan itu sifatnya mandub. D. Anjuran untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan itu sifatnya makruh. E. Memberi kebebasan untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan, dan perbuatan yang diberi pilihan untuk dilakukan atau ditinggalkan itu sifatnya mubah. F. Menetapkan sesuatu sebagai sebab. G. Menetapkan sesuatu sebagai syarat. H. Menetapkan sesuatu sebagai mani atau penghalang. I. Menetapkan sesuatu sebagai kriteria sah dan fasad atau batal. Berikutnya yaitu macam-macam hukum syara. Macam-macam hukum syara ada dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Berhubung kelompok kami mendapatkan hukum taklifi, maka kami akan menjelaskan hukum taklifi saja. Hukum taklifi. Hukum taklifi ialah suatu ketentuan yang menuntut mukallaf melakukan atau meninggalkan perbuatan atau berbentuk pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat contoh-contoh berikut. Contoh hukum taklifi yang menuntut kepada mukallaf untuk dilakukannya. A. Mukallaf wajib berpuasa di bulan Ramadan. B. Mukallaf melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Contoh hukum taklifi yang menuntut kepada mukallaf untuk meninggalkan perbuatan. A. Mukallaf tidak boleh memakan bangkai, darah, daging babi, mencuri, membunuh, atau berzina. B. Mukallaf tidak boleh berkata tidak sopan kepada kedua orang tua. Contoh hukum taklifi yang boleh bagi si mukallaf untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya. A. Mukallaf bisa memilih antara bertebaran atau tidak bertebaran setelah melakukan salat Jumat. B. Mukallaf boleh mengqashar salat ketika berpergian. Setelah itu pembagian hukum taklifi. Pembagian hukum taklifi ada 5, yaitu wajib, mandub atau sunnah, haram, makruh, mubah. Wajib. Wajib ialah ketentuan suatu perintah itu harus dilakukan oleh mukallaf sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan. Contoh, sesuatu yang hukumnya wajib seperti salat, berpuasa, membayar zakat, menunaikan haji bagi orang yang mampu, dan berbakti kepada orang tua. Selanjutnya mandub atau sunnah. Secara bahasa mandub adalah sesuatu yang dianjurkan. Secara istilah ialah perintah yang datang dari Allah
yang datang dari Allah untuk dilakukan oleh mukallaf secara tidak tegas atau harus. Contoh dari perkara mandub sunnah seperti mencatat utang, salat sunnah, dan mengucapkan salam. Yang ketiga, haram. Secara bahasa berarti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya dan sesuatu yang dilarang. Konsekuensi dari haram ini ialah bagi seorang yang mengerjakan akan mendapat dosa dan kehinaan, dan bagi yang meninggalkannya akan mendapat pahala dan kemuliaan. Contohnya seperti berzina, mencuri, minum khamar, membunuh tanpa hak, memakan harta dengan zalim, dan lain-lain. Yang keempat, makruh. Ialah berasal dari kata kariha, yaitu sesuatu yang tidak disenangi, dibenci, atau sesuatu yang dijauhi. Secara istilah, makruh ialah sesuatu yang dituntut syarak kepada mukallaf untuk meninggalkannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti. Contohnya seperti larangan Allah kepada manusia untuk tidak bertanya tentang sesuatu yang apabila dijelaskan akan menyusahkan kamu dan menghamburkan harta. Yang kelima, mubah. Mubah secara bahasa yaitu melepaskan dan memberitahukan. Secara istilah, mubah ialah suatu perbuatan yang diberi kemungkinan kepada mukallaf antara memperbuat dan meninggalkan. Konsekuensinya adalah jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggal maka tidak berdosa. Contohnya seperti makan dan minum, berburu setelah melakukan haji, bertebaran setelah salat Jumat, dan lain-lain. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.